Bu Tio kayaknya tuh. Recording. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadir kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang maya ini untuk berbagi ilmu. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Dina Maulina MPD, serta yang saya hormati teman-teman alumni pendidikan biologi tahun 2003 yang dapat hadir pada kesempatan ini. Baiklah, susun acara pada bincang santai kita sore ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Biologi Universitas Lampung, yang ketiga sambutan Ketua Angkatan Pendidikan Biologi tahun 2003, yang keempat paparan materi dari Dr. Dina Maulina MPD, dan yang kelima sesi tanya jawab, dan keenam adalah penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Biologi Universitas Lampung yang akan disampaikan oleh Bapak Redi Patola SPD. Kepada Bapak, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Maulina MP. Yang saya hormati kawan-kawan alumni Pendidikan Biologi Angkatan 2003, Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Ini mohon maaf sebelumnya, ini saya kemarin itu kaget juga di telepon Pak Rangga ini. Oh, ini manggilnya Bapak ini ya. Udah Bapak-bapak semua ini. Halo. Halo, Pak. Ya, Pak. Masih di sini. Iya. Halo, Pak Redi. Iya, kawan-kawan semua, ini saya sebetulnya agak canggung ya kalau statusnya sebagai ketua ikatan alumni ya. Memang dilantik sebagai ketua ikatan alumni itu tahun berapa ya Bu Dokter ya? Bu Dina? Kayaknya waktu itu jauh banget ya Pak ya, setelah saya lulus S2 2000 berapa? 2012. Enggak dong, baru kemarin. Banyak lama bener Bu Dina ini, lama-lama ini saya kan jadi malu kalau terlalu lama. Ya enggak apa-apa. Biar kita bangun. Sejak dilantik itu berapa kali rapat dan dengan kawan-kawan itu karena kodarullahnya itu kawan-kawan pada sibuk semua ya, cuman sempat 2 kali rapat kemudian tidak berlanjut, habis itu kena COVID Bu Dina, jadi nggak panjang-panjang amat gitu biar saya nggak terlalu malu gitu kan gitu. Iya ya, jadi saya mewakili Ikatan Alumni Pendidikan Biologi di Universitas Lampung mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih Pak Rangga dan kawan-kawan alumni 2003 karena sudah menginisiasi program yang luar biasa nih Bu Dina. Ini ide yang sangat cemerlang. Kemarin saya di Bu Dina, kawan-kawan saya diminta ngisi di di sebuah desa Bu ya. Di sebuah desa di Lampung Selatan. Jadi ketika ditanya, Bapak S1-nya apa gitu, saya hanya ketawa aja Bu Dina, saya nggak nyebut SPD gitu. Karena rata-rata kawan kalau dengar SPD kan saya guru gitu ya. Jadi saya hanya ditanya lulusan apa, saya jawab dengan senyuman aja gitu. Jadi terserah MC-nya nyebutinnya itu lulusan apa gitu. Jadi jujur ya, secara pribadi sebagai alumni pendidikan biologi tapi tidak
ada aktivitas mengajar di sekolah itu ada ini sendiri ternyata Bu Dina. Ada beban psikologis tersendiri ya karena tidak mengajar di di sekolah. Tapi alhamdulillahnya ya masih ngajar juga ini kawan-kawan meskipun tidak ngajar di kelas tapi saya ngajar juga yang ngebina masyarakat lah di bisnis dan seterusnya. Baik kawan-kawan yang saya muliakan, saya hormati, saya sayangi. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebagai ketua Ikatan Alumni tidak ada kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh kawan-kawan. Kemarin Pak Rangga mengatakan mudah-mudahan ini sebagai awalan kegiatan yang nanti bisa dirasakan oleh kawan-kawan. Saya senang banget gitu kan. Saya bilang saya support banget lah gitu. Serius saja saya kita mau acaranya sebesar apa, terus nanti perlu support apa itu saya sangat dukung ya. Karena kalau saya sendiri itu kayaknya nggak kejangkau. Tapi kalau didukung dengan kawan-kawan minimal kita angkatan 2003 kalau kita bisa membuat kegiatan yang bermanfaat bagi alumni, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi mahasiswa di pendidikan biologi, insya Allah akan merasa sangat senang gitu rasanya. Jadi begitu sedikit kilas sambutan dari saya mewakili Ikatan Alumni Pendidikan Biologi. Ya mudah-mudahan ini acara The Force ini akan berlanjut ke acara-acara berikutnya yang lebih luas, lebih berdampak dan lebih lebih kerasa lah manfaatnya. Mungkin seperti itu ya, kawan-kawan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Redi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Angkatan Pendidikan Biologi 2003 kepada Bapak Alba Pidiro. Kami persilahkan. Ada tuh Alba ini. Mana dia nih? Hadir. Mana? Ini. Nongol. Kamera onin. Halo. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kehadiran Allah kita masih bisa bertemu. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama yang terhormat Ibu narasumber, kedua yang terhormat kawan-kawan yang sekarang sudah tersebar di seluruh muka bumi. Oke, tidak banyak ya. Jadi pertama terima kasih deh narasumber, kawan-kawan yang sudah punya pemikiran. Tentunya hal seperti ini sarana pertama silaturahmi, kedua tentunya untuk update informasi. Karena kalau nggak diupdate, apalagi jarang ketemu gini, lama-lama beku otaknya. Itu ya. Yang kedua, mohon maaf betul nih kawan-kawan ya. Mungkin saya jarang betul komunikasi. Untuk semuanya mohon maaf. Terakhir kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita lancar menjalaninya sehingga nanti kita selesai di hari yang fitri. Demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas ya, Do. Bersuara sudah ketua angkatan kita. yang kompornya selalu standby kalau kita mau KKN. Baiklah teman-teman, sebenarnya sebelum kita memulai acara ini mungkin ada baiknya kita berfoto bersama dulu. Saya ingat dulu zaman kita S1, kita itu kan ada semboyan namanya Himagipo ya. Bukan Himbio, tapi Himagipo, himpunan mahasiswa gila foto. Ayo teman-teman dibuka dulu kameranya sebentar, mau update status, pengennya semuanya mukanya muncul. Yo. Bu Melia, Uma, Sanu, Tio, Uti,
Ini kayaknya pada mandiin anak nih. Oke ya, hitung ya. 1, 2, 3. Yang lagi 1, 2, 3. Oke. Baiklah, untuk mendapat keberkahan untuk acara kita pada hari ini, ada baiknya sebelum kita mendengarkan paparan materi dari Bu Dina, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi sebenarnya saya meminta Pak Redi yang memimpin doa, cuma mungkin sekarang kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke inti acara bincang santai kita pada sore hari ini, yaitu paparan materi dari Bu Dina, Ibu Dr. Dina Maulina MPD. Kepada Ibu, waktu seluas-luasnya kami persilakan untuk dipergunakan. Dan untuk teman-teman sekalian, karena ini bincang santai, bila di tengah perjalanan Bu Dina memaparkan materi ada pertanyaan, boleh silakan disanggah, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab, supaya lebih santai di sore hari ini. Baik, silakan Ibu Dina. Ya, terima kasih Bu Elia, kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebenarnya hari ini adalah hari yang paling berbahagia ya. Saya bisa berbagi sama teman-teman semua tentang bincang santai. Harapan saya cuma satu sih, mudah-mudahan bisa manfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Kemudian settingannya sebenarnya hari ini hanya membuka semangat awalnya gitu ya, memanas-manasi, kompor-kompori dulu. Kalau nanti actionnya mau benar-benar serius, bisa kita bisa saya bantu maksimal terkait dengan tema kita hari ini. Sesuai dengan permintaan teman-teman, memang teman-teman guru itu kan kebutuhan adalah menyusun PTK ya. Jadi kemarin Pak Rangga informasinya adalah Bu Dina, bisa nggak sih kita semua ini dibantu lah atau diberikan pandangan atau masukan atau wawasan yang pertama terkait dengan penyusunan artikel PTK gitu ya, karena basisnya adalah kebutuhan. Bapak dan Ibu semua, mungkin saya tampilkan aja ya, biar nggak terlalu. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya menyusun artikel itu adalah kebutuhan kita. Setiap guru mau jenjang apapun, kebutuhannya adalah menuliskan artikel. Artikel ini mungkin bagi sebagian orang dianggap momok, padahal ini aktivitas sehari-hari kita yang kita perhatikan di kelas kita. Jadi kalau PTK sudah pasti kita punya kelas. Sudah pasti kalau PTK adalah bagaimana mengatasi permasalahan di kelas kita. Jadi Bapak dan Ibu semua perlu kita ketahui bersama, jangan sekali-kali kita menganggap ya atau melakukan menulis PTK itu karena dipaksa gitu. Padahal enggak. Kalau kita ruhnya menjadi guru, termasuk saya, adalah memberikan solusi bagi kelas kita, bagaimana kelas kita itu yang di antara punya masalah, kita memberikan solusi. Bukan hanya pembelajaran, tetapi non-akademis pun bisa kita tuntaskan melalui PTK ini. Jadi mungkin saya izin mengawali sebagai wawasan saja, karena sebenarnya kita sudah melakukan, kan Bapak Ibu sudah merasakan kalau misalnya target capaiannya tujuan pembelajaran itu seringkali nggak tercapai. Kemudian Bapak Ibu selalu punya cara atau opsi-opsi untuk melakukan kegiatan pembelajaran, tapi sayangnya tidak tertuang dalam sebuah tulisan. Nah, sekarang kita mencoba apa yang sudah kita upayakan itu tertuang. Agar apa? Agar orang-orang bisa tahu. Ya, tujuannya juga sebenarnya supaya kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, bahwa kalau punya masalah ini, maka kita pakai solusi yang ini. Nah, sebenarnya itu, kita juga bisa berbagi seluas-luasnya, senusantara minimal gitu ya, sedunia ya maksimal. Mungkin begitu ya, menceritakan kelas kita atau penyakit yang ada di kelas kita. Jadi kalau perencanaan kegiatan kita yang saya pengen sampai terjadi adanya tulisan PTK yang tertuang di dalam artikel, maka
Kenapa langkahnya cuma 3 sih? Melakukan PTK di sekolah kita masing-masing atau di kelas kita, kemudian kita punya data itu kita konversi, kemudian kita merumuskan menjadi artikel. Nggak banyak Bapak Ibu, artikel tuh cuma 5-10 lembar maksimal. 5-10 lembar. Ya jadi kalau satu lembar itu 250 kata, dikali 5, paling kita hanya merangkum berapa? Bapak Ibu semua sudah punya pengalaman menulis skripsi yang jauh lebih banyak. Artinya sebenarnya PTK itu akan lebih mudah kita lakukan. Hanya saja bagaimana mengkonvert data dari yang kita peroleh dan dikonversi menjadi lebih nyaman untuk pembaca-baca, yang itu yang perlu kita pelajari triknya. Nah, mungkin ini yang pertama. Kemudian kegiatan PTK guru. Intinya persiapan, kemudian implementasi. Hasil persiapan dan implementasi itu kita tuangkan atau kita tulis. Jadi convert datanya atau perolehan dari data kita. Pasti akan bingung ya. Nah, nggak ada satu hal apapun. Jadi kalau PTK itu acuannya itu ada langkah atau step ya. Jadi kalau yang sudah pernah melakukan riset atau penelitian atau melakukan S1-nya sudah menulis skripsi, harusnya kita semua bisa ber-PTK. Kenapa? Karena sama. Mau pakai Chemis Taggart atau mau pakai tahapan Sagor atau mau pakai tahapan Calhoun, intinya sama. Langkah 1 sampai langkah 5 itu semua sama. Yang pertama itu perencanaan. Kalau Taggart ngomongnya perencanaan, kalau Sagor dan Calhoun itu ngomongnya masalah. Gitu ya. Jadi kita punya masalah dulu. Contohnya gini. Oh, sebagian dari kelas kita untuk jenjang SD, misalnya kesulitan belajar membaca atau mengenal huruf. Misalnya siswa kelas 3. Idealnya kelas 3 sudah bisa membaca, tapi karena faktor kemarin itu kita COVID misalnya, pembelajarannya terbatas, nah sebagian kelas 3 itu nggak bisa baca. Padahal tuntutannya, capaian pembelajarannya dia sudah mampu apa. Nah itu kan masalah, apalagi setengah dari kelas kita punya masalah. Biasanya atau masalah dikatakan masalah kelas apabila setengah dari kelas kita itu punya masalah yang sama. Jadi kalau berdiferensiasi kan tiap orang personal punya punya karakteristik khas ya yang harus kita selesaikan. Tapi biasanya secara menyeluruh punya. Atau pada materi tertentu, di tema tertentu, topik tertentu, hampir sebagian kelas kita itu tidak bisa menguasainya. Itu juga masalah. Jadi kalau guru tuh nggak jauh-jauh ya, biasanya yang pusing kalau misalnya tema, matematika misalnya pusing. Kenapa? Karena matematika belajarnya itu tidak dikontekstualkan atau tidak real gitu ya, hanya hitungan. Begitu lari ke masalah kontekstual, dari tekstual ke kontekstual, itu biasanya lari-lari pemahamannya. Nah itu kan berarti diberikan solusi. Atau kalau yang khusus mengajar pembelajaran biologi, misalnya begini, capaian kompetensinya misalnya menganalisis, tapi ternyata untuk dibagikan atau kemampuan siswanya belum sampai mencapai targetnya belum bisa menganalisis, baru bisa mendeskripsikan. Nah, itu juga masalah. Jadi kita mengidentifikasi masalah dulu. Kita tuh kadang-kadang mikir masalah ini apa ya, nggak punya masalah. Padahal sebagian besar kelas kita isinya masalah. Nah, fokuskan masalah. Semua masalah kita identifikasi, selesaikan satu yang kita anggap itu masalah urgent yang harus kita selesaikan, gitu ya. Jadi kita bisa memilih gitu ya, satu masalah. Belum lagi faktor-faktor lainnya nanti akan kami bantu untuk menetapkan. Artinya Bapak Ibu jangan antipati terhadap kata masalah. Dulu kita S1 tuh bingung masalah itu apa, yang nggak ngerti loh masalah itu. Nah sekarang kita sudah menjadi guru, saya kira kita sudah tahu semua. Jadi masalah itu mungkin bisa kita judgement atau bisa kita tetapkan ketika kita tahu di kelas kita karakteristik kelasnya seperti apa, topik yang misalkan dianggap susah seperti apa, kemudian hal-hal target capaian pada tujuan pembelajaran yang ada kesenjangan dengan kenyataan yang ada di kelas kita. Nah, kemudian pilih tahapan kedua. Ini tinggal memilih saja sih. Insya Allah nanti kalau pada prosesnya ketika sudah ada perencanaan dan masalah yang kita tentukan, maka kita ada melakukan pengumpulan data. Nah, nanti data akan kita rampingkan dari semua masalah, itu akan kita rampingkan menjadi fokus yang akan kita cari menjadi judul. Nah, karena judul itu perlu disesuaikan sesuai dengan masalahnya masing-masing. Nah, ini saya hanya membandingkan. Kita mau pakai
mazhab mana, aliran yang mana, pakai Kemistagat juga boleh tahapannya, pakai Sagor juga boleh, atau pakai Calhoun juga boleh. Semuanya sama sahih gitu ya, boleh menggunakan. Tapi jangan diaduk-aduk. Tahapan Kemistagat, kemudian kita mix, nggak usah. Kita pakai yang satu, pilih salah satu, kemudian kita jadikan itu acuan untuk kita ber-PTK gitu ya. Nah, kemudian setelah perencanaan ada tindakan yang kita lakukan apa? Kemudian kita mengobservasi pada saat prosesnya, kemudian kita refleksi, kemudian refleksi perencanaan dan masuk ke siklus berikutnya. Nah, itu yang sering kita lihat itu Kemis dan Taggart. Biasanya teman-teman itu kalau melihat di riset-riset orang, penelitian itu banyak di sini. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Yang penting kita tentukan. Nah, ini tadi yang saya bilangkan, tentukan pertama itu fokus masalah. Topiknya apa, permasalahan pembelajaran tercapai atau tidak. Yang kita perhatikan bukan hanya afektif, tapi misalkan kognitifnya, tapi juga psikomotor. Misalnya masalah-masalah itu bukan hanya ketercapaian nggak tercapai KKM misalnya, tapi misalnya kemampuan afektifnya, gitu ya, atau kemampuan psikomotornya. Nah, akan menjadi berbeda ketika ketercapaian yang tidak tercapai psikomotor, maka kita akan memilih cara gitu ya, memilih model katakanlah, memilih metode pembelajaran, atau sesimpelnya memilih cara belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak melulu masalah itu ada pada kognitif, misalkan pada afektifnya tidak terbangun atau psikomotornya yang memang tidak mampu atau tidak tercapai. Nah, ini tentukan fokus masalah. Mungkin dari semua teman-teman yang guru mulai berpikir ya, artinya ini masalah di kelas kita ini apa gitu ya, agar kita bisa menelaah lebih jauh bahwa ini yang harus saya carikan jalan keluarnya. Dari masalah itulah kita akan mendesain kira-kira pembelajaran kita apa. Karena PTK identik atau dilakukan dengan cara bersiklus, artinya tunaikan siklus 1. Kalau sudah selesai, kalau dilihat perubahannya, kalau sudah ada peningkatan, lanjutkan dulu peningkatan itu dan kita menyempurnakan dari siklus yang pertama. Jadi begitu kita lihat di akhir pembelajaran, dilihat di tes, oh ternyata sudah ada peningkatan sebelumnya. Oke, kita pertahankan dan kita sempurnakan berdasarkan hasil refleksi. Kemarin pembelajaran kita pakai problem based. Kemarin ini sudah meningkat, tetapi pada bagian ininya belum terbangun. Maka di siklus kedua itu yang kita fokuskan untuk ditempel. Jadi teman-teman bisa memfokuskan masalah sendiri. Nah, penyelesaiannya ya kita observasi, artinya kita tadi ada tahapan refleksi ya. Semua kegiatan selama kita implementasi setelah masalah itu ada, kita menentukan pakai apa gitu ya. Kemudian misalkan tahu nih masalahnya, misalnya Bu Elia nanti punya masalah di kelas terkait dengan kemampuan kognitifnya pada materi tertentu. Misalnya materi itu susah. Nah, materi yang ini saya ingin mengimplementasikan dengan menggunakan misalkan pendekatan seperti apa. Nah, itu sudah ada peningkatan dan semua proses selama melakukan pembelajaran itu kita observasi secara rinci. Bekal observasi secara rinci itulah menjadi pembahasan kita ketika kita membahas di bagian penulisan artikel. Jadi kata kunci melakukan penulisan artikel itu adalah rinci. Rinci, harus terperinci. Kemudian faktual yang dialami ketika kita melakukan. Tidak ada penelitian yang gagal, saya jelek, Pak Rangga bagus, atau sebaliknya punya Pak Alba bagus, punya Pak Rangga jelek, tidak ada. Karena semua berbasis masalah masing-masing. Jadi semua artikel yang ditulis adalah bagus. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah pada fokus masalah masing-masing. Jadi tidak pernah ada tulisan artikel yang jelek dan tidak bisa dibandingkan karena situasionalnya kita mengambil background masing-masing kita. Ya. Ya, kalau saya melihat dari YouTube-nya Pak Rangga sudah punya modal tuh Pak sebenarnya untuk bisa ditulis. Peluang ininya besar sekali untuk bisa kita tulis dari permasalahan itu. Hanya nanti fokuskan masalah apa yang mau kita fokuskan dan kita tingkatkan supaya terlihat bahwa benar itu terlihat ya. Bapak dan Ibu, selain kita percaya diri dengan hasil riset kita, tentu kita menyandingkan dengan punya orang. Kita harus terbuka ya, aksesabilitas kita, keberterimaan kita terhadap riset orang itu harus kita
harus kita buka. Jangan sampai kita merasa punya kita yang paling bagus atau sempurna. Tidak, gitu ya. Jadi kita harus compare, membandingkan dengan hasil riset orang. Nah, hasil riset orang nanti saya cari, saya kasih tahu gimana caranya mencari beberapa artikel yang sama atau sepadan dengan kita. Kita harus menyandingkan riset kita yang mirip-mirip dengan punya kita, bagaimana dengan riset orang. Ya, nah sehingga dengan mixing antara observasi punya kita, masalah penyelesaian punya kita, dan disandingkan dengan punya orang, maka kita bisa memprediksi punya kita itu seperti apa. Nah, langsung saja ke menulis artikel. Rasanya kalau ber-PTK sudah kita lakukan, tapi bagaimana menuangkan dalam artikel ini yang berat bagi guru. Ya, ini yang berat sebenarnya. Kalau ber-PTK kita lakukan setiap harinya, hari-hari kita sebenarnya PTK gitu ya. Hanya kita tidak menuangkan. Nah, menulis artikel Bapak Ibu punya gaya tersendiri dibandingkan dengan kalau menulis skripsi semua udah punya pengalaman. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Sama seperti menulis artikel. Punya subbab yang sama. Kalau kita lihat komposisi artikel itu ada judul dan abstrak, latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Referensi memegang urat nadi yang penting, karena Bapak Ibu melihat bagaimana punya kita menyandingkan hasil punya kita dengan beberapa tulisan karya orang lain. Jadi judul dan abstrak itu menggambarkan isi punya kita seperti apa. Jadi kira-kira masalah Bapak Ibu dan hasilnya sampai kesimpulan tergambar di dalam judul dan abstrak. Ya, coba kita buka judul artikel. Yang pertama, judul artikel tuh punya nilai kebaharuan Bapak dan Ibu. Artinya tren yang sekarang tuh apa? Misalkan PTK kelas sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Trennya tuh sekarang tuh itu. Atau tren-tren yang paling terkini, menggunakan apa? PTK dengan menggunakan implementasi apa, proyek apa untuk ber-PTK dalam meningkatkan apa, gitu ya. Jadi, ya, Pak Rangga, raise hand, oke. Menarik nih Bu, karena sudah masuk ke sesi ke bagian judul artikel. Sebelum lupa nih nanti di bagian masalah tadi. Oke. Di bagian masalah tadi kan jadi masalah itu kalau misalnya setengah dari populasi murid di kelas kita itu bermasalah. Nah, tapi kadang-kadang mungkin nggak tadi kalau untuk hanya sebagian kecil dari murid itu kita jadikan masalah. Mungkin nggak Bu itu untuk jadi bahan artikel. Kemudian yang kedua, apakah kalau kita mau buat artikel kita harus buat PTK-nya dulu? Karena ini sebagian buat kita yang sudah mendekati 40 nih, kadang-kadang yang udah lama, apalagi kayak saya udah lama jauh dari dunia penelitian begini, ini kayaknya jadi wah mulainya lagi untuk buat PTK agak males dikit gitu. Apakah kita harus buat PTK sendiri atau kita bisa pakai masalah yang belum jadi PTK? Udah ya Pak, oke. Baik, dua pertanyaannya. Yang pertama, kalau misalnya permasalahannya sedikit itu berapa ya Pak? Misalnya muridnya 10, masalahnya yang bermasalah 2. 2 ini menyebabkan faktor penentu untuk terganggunya yang lain nggak Pak? Nggak ada. Tapi dua ini apa ya? Tertinggal gitulah, tapi dia nggak mempengaruhi kelas, belum mempengaruhi kelas. Berarti itu eksperimental Pak nanti Pak, bisa dibuat artikel, bisa dibuat permasalahan, tapi beda. Nah Pak Rangga tadi bilang Bu, kalau untuk kita yang sudah 40 kayak gini tuh mau ber-PTK kok lengah ya, maksudnya mulainya lagi tuh susah gitu ya. Makanya saya bilang, apakah yang dituntut dari sebuah artikel guru itu PTK atau eksperimental juga boleh gitu loh. Kalau eksperimental, Pak Rangga, tidak perlu melakukan PTK lah gitu ya. Jadi masalahnya apa, kita melakukan treatment apa dibandingkan dengan kelas kontrolnya. Misalnya 5A dengan 5B, 5A itu kontrol, 5B perlakuan. Agar apa? Dengan menggunakan ini, kayak kita persis kita melakukan riset di S1.
gitu ya, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, itu penelitian eksperimen. Tapi kalau PTK fokus di satu kelas itu tanpa ada pembanding lainnya supaya kelas itu meningkat. Dan supaya meningkat berarti minimal 3 kali treatment, artinya peningkatan itu kelihatan nyata. Pak, jangan PTK jangan dianggap jadi berat ya Pak untuk memulainya. Saya rasa tiap hari Bapak juga bagaimana meningkatkan kemampuan siswa dari 20 orang siswa tidak bisa membaca, meningkat hanya tinggal 10 orang, meningkat hanya tinggal 5, itu kan juga upaya untuk meningkatkan dan mengatasi. Nah, saya kira gitu Pak Rangga jawabannya. Jadi kalau Bapak kalau masalahnya hanya 1 orang dan tidak punya pengaruh atau 2 orang yang tidak punya pengaruh, berarti bisa eksperimental Pak. Nah, apakah diperkenankan itu juga masih saya tanyakan ke Bapak. Maksudnya guru-guru itu apa boleh itu di luar jalur PTK? Karena kalau PTK nanti larinya ke artikel tertentu Pak. Gitu ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, kita lanjut dulu ya sebelum ini. Nah, sebaiknya judul artikel itu yang pertama punya kebaharuan, sisi kebaharuan. Kebaharuan itu artinya artikel kita berbeda dengan orang lain meskipun trennya sama. Jadi kita siasati dengan di sekolah kita itu apa yang paling unik. Misalkan kalau saya itu selalu gini, nuansa Lampung itu selalu saya bawa karena yang punya Provinsi Lampung tuh cuman kita. Yang punya Gunter di Provinsi Lampung tuh cuman kita. Sehingga tidak ada yang punya orang lain tuh sama kita. Sama yang lain juga SMA 10 tuh cuman punya kita, bukan punya yang lain. Sehingga sertakan itu sebagai identitas bahwa kita berbeda dengan yang lain. Nah, judul tuh harus seksi dan menarik. Dari mulai judul itulah orang mau membaca. Oh, ini trennya ke sini. Jangan kita membawa tren yang skripsi kita zaman 20 tahun yang lalu dibawa ke sekarang. Udah nggak dibaca orang. Udah pasti itu nggak menarik. Dan sudah pasti jurnal sasaran itu reject. Nggak mau, menolak. Kenapa? Karena udah usang gitu ya. Udah bukan jadi pembahasan di era sekarang gitu. Nah, jadi yang tren yang era sekarang. Nah, jadi pastikan cuman kita yang punya judul itu yang menjadi identitas kita. Itu baru judul. Nah, latar belakang, ingat dari judul itu ada variabel-variabel. Misalnya kita mengatasi masalah kognitif tadi. Kemudian kita mengatasi masalah psikomotor. Kemudian kita mengatasi masalah afektif. Nah, itu mengakomodir di variabel judul. Jangan sampai di judulnya apa, latar belakangnya apa. Oleh sebab itu di latar belakang itu dibuat kerangkanya dulu. Nanti saya bantu kalau yang sudah mau menulis, saya bantu banget gimana menyusun latar belakang secara tepat gitu ya. Kemudian fokus pada fakta dan masalah kita. Kemudian solusinya apa? Nah, itu aja sih sebenarnya. Karena kan latar belakang itu urgensi penelitian. Nggak ada orang membaca artikel itu dari kesimpulan. Nggak ada. Pasti dari latar belakang. Nah, oleh sebab itu, ini latar belakang ini mengakomodir apa rencana isi kita. Gap-nya apa? Gap itu kesenjangan. Kesenjangan itu harusnya kondisi ideal tuh kayak gini nih, zaman abad 21 itu. Pembelajaran harus gini, pembelajaran harus gini. Faktanya di sekolah kita tuh kayak gini. Nah, tapi untuk mengatasi masalah kita, solusi kita tuh ini, supaya mencapai kondisi ideal. Nah, itu yang harus kita kemukakan di bagian latar belakang. Nah, itu kemudian penelitian itu kuncinya harus jelas, rinci, dan berurutan. Bapak Ibu nggak boleh lompat-lompat. Jadi kita itu benar-benar harus buat kerangkanya dulu. Kalau kita kan ngomong ke depan, ke belakang, ke depan, tengah lagi nggak. Jangan gitu. Jadi harus jelas, rinci, dan berurutan. Itu kuncinya. Mulai dari urutan variabel tadi. Supaya orang membacanya itu runtut, alur berpikir kita jelas runtut. Banyak sekali yang ter-reject atau ditolak ketika kita menjelaskannya tidak rinci, jelas, dan runtut. Nah, kemudian dari latar belakang nanti ada sajian data. Begitu sajian data, banyak banget yang akan kita omongin. Sabar. Kita grouping data-data kita, sederhanakan data kita dengan menggunakan apa? Batasan tadi kan kita sudah ada batasan masalahnya. Jadi kita tentukan, oh ini variabel ini datanya ini. Variabel yang ini datanya ini. Bapak Ibu tahu ya variabel ya, misalnya meningkatkan hasil belajar kognitif melalui model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi hasilnya ini, datanya ini, capaiannya ini, yang ini datanya ini. Jadi kita harus terperinci sesuai dengan tujuan. Pecah dari rumusan masalah
ke tujuan, baru ke data. Gitu. Nanti kita coba cari salah satu artikel yang oh begini nih bentuknya. Gitu. Nah, jadi data itu harus kita sederhanakan sesuai dengan capaian variabel atau tujuan pembelajaran kita. Nah, ini data. Nah, yang pertama, kalau terkait dengan data, uraikan hal yang ingin Anda bahas. Kemudian data itu menjawab tujuan sesuai dengan variabel yang akan kita ukur tuh apa. Kemudian cara menyampaikan data juga harus menarik, Bapak Ibu. Jadi data itu bisa berupa tabel gitu ya, bisa berupa chart misalnya, sesuai dengan kebutuhan. Dan mudah dibaca buat orang. Keterbacaannya mudah. Jadi sajian data itu benar-benar representatif untuk mudah dipahami orang. Jangan kebalikannya. Kalau kita kebalikannya, ruwet aja tampilan data. Makin ruwet, makin males orang bacanya. Ini apa maksudnya? Justru data itu makin mudah. Dengan tampilan data, makin mudah keterbacaannya. Gitu. Oke, mungkin itu ya untuk data. Saya kira kita semua paham. Pakai apa aja lah boleh. Tapi yang paling representatif untuk kita gunakan. Nah, pembahasan itu adalah diskusi. Ya, kalau diskusi itu kan nggak mungkin sendirian ya. Diskusi, jadi kan harus ada yang lain. Harus ada yang lain itu maksudnya adalah ada pembanding hasil riset orang. Riset kita tuh hasilnya gini, meningkat karena ini. Nah, hasil riset orang gimana? Gitu ya, hasil yang ini gimana? Jadi namanya pembahasan itu adalah diskusi. Jadi kita menopang dari riset-riset lainnya terkait dengan hasil punya kita. Ya, jadi jangan sampai kita berbicara punya kita tanpa menyandingkan dengan hasil riset orang. Jadi ya, pembahasan itu jangan melebar kemana-mana, fokus dengan hasil data kita. Kemudian diskusi ada pembanding dengan hasil lainnya. Pengayaan menceritakan peristiwa yang terjadi saat pelaksanaan berlangsung. Ini gunanya observasi kita. Pada saat observasi, kalau hasil data kan hanya berupa tabulasi, hitungan misalkan, atau tabel, atau chart, atau diagram. Tapi di bagian pembahasan, kita membahasakan itu menjadi sajian yang menarik. Nah, itu bagian pembahasan. Nah, terakhir di kesimpulan. Tuliskan ke semua kesimpulan yang diperoleh dari diskusi, kemudian kita jangan lupa selaraskan dengan tujuan. Misalnya tujuan dari riset kita ada 2, ya, maka kesimpulan kita ada 2. Kesimpulan tidak lagi berkata-kata tentang berdasarkan hasil data ya sekian persen, tidak. Kesimpulan itu menjawab tujuan bahwa meningkat gitu ya. Hasil ini dengan menggunakan ini meningkat secara signifikan. Udah cukup gitu. Karena kesimpulan tuh hanya menjawab itu. Kadang-kadang kita itu menuliskan kembali hasil data, padahal tidak usah. Kesimpulan hanya menulis kesimpulan. Selaraskan dengan tujuan. Kalau tujuannya 2, kesimpulannya 5, itu nggak selaras namanya. Jadi kalau kesimpulan itu menjawab dari tujuan kita. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu untuk PTK. Nah, mungkin ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita action? Saya sih pengennya kita berlatih ngelihat jurnal supaya Bapak dan Ibu kebayang tuh, jangan-jangan belum pernah ngelihat artikel. Nah, ini kan bahaya ya kalau kita mau nulis artikel, tapi kita sendiri belum pernah ngelihat model artikel tuh yang kayak mana gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Boleh Bu, saya Bu. Ya, Oke, silakan Pak Reddy. Bu Dina. Iya Pak. Iya, kalau apa namanya risetnya itu di bidang sosial itu gimana ya Bu Dina ya? Kayak saya nih kan, pelaku usaha kan pengen juga saya buat artikel gitu kan di dunia usaha gitu. Aku minta lajarin dong Bu Dokter biar aku juga bisa buat artikel gitu kan. Siap Pak. Apapun jenisnya, artikel apapun boleh kita tulis karena pengalaman apapun bisa kita lakukan. Tinggal nanti fokus dan skop bidangnya mau apa aja. Jangankan sosial, IPS, sosial, pengetahuan, lintas bidang, itu justru makin tren. Gitu. Apapun bisa kita buat, Pak. Nanti fokus. Semisal Bu Dina, semisal peningkatan jumlah konsumen gitu bisa juga ya Bu Dina ya? Iya, jelas Pak, jelas banget, bisa banget itu Pak. Wah, nanti aku minta bimbingannya ini Bu Dokter. Ya Pak, siap. Nanti itu bisa data deskriptif itu yang bisa kita upline lah, bisa kita sajikan. Sangat bisa Pak Reddy. Terima kasih Bu Dina. Ya, oke, teman-teman yang lain ada nggak yang mau tanya?
Iya, silakan teman-teman yang lain bersuara boleh walaupun tidak buka kamera. Ini ada satu teman dari Fisika 2003, Pak Ya, apa tuh? Ferry, buka dong kamera. Panggil warga kehormatan kita. Mana? Ini pengurus Hima Sakta. Pak Mana Ferry, buka Ferry? kameranya, Pak. Ya, gua kasih Udah saya ubah tadi undangan namanya ini. kehormatan dia pokoknya. Oke. Bu Dina, ini kalau boleh sharing-sharing dikit ya. Oke. Eh, karena kan kalau kendalanya, kenapa sih guru tuh nggak bikin PTK, apalagi sampai masuk ke jurnal-jurnal yang istilahnya diakui lah gitu ya, kayak apa Sintas, Scopus segala macem ya. Kadang-kadang guru itu dia terkendala dengan padatnya materi yang harus dihadapi setiap semester. Kita tuh kejar-kejar sama materi. Kita tuh sebenarnya kalau misalnya guru itu jeli gitu ya. Sebenarnya kan setiap kita menyampaikan materi itu kan ada namanya tahapan remedial sama pengayaan. Di situ sebenarnya sudah masuk ya Bu ya, di tahapan PTK, ketemu tuh masalahnya di sana, terus di remedial diperbaiki, terus yang misalnya sudah meningkat dikasih pengayaan. Cuma kadang-kadang kendalanya kami itu kita tuh ngejar materi karena udah mau nyampein semester selanjutnya nih. Kalau liburan ada jeda nggak Bu Elia? Kalau liburan ada jeda nggak? Misalkan dari semester genap, ganjil ke genap, ada jeda nggak? Ada, cuma ya kadang-kadang kalau misalnya kita di sekolah itu kan ada PPDB segala macam. Cuma sih kadang-kadang gini ya Bu ya, namanya kalau nggak dibutuhin, ini kalau saya nih, karena saya nggak butuh, jadi saya nggak bikin. Giliran pas naik pangkat, baru tuh tergerak mau bikin. Ya sebenarnya itu. Tadi satu pertanyaan saya, boleh nanya nih Bu ya, ada satu pertanyaan saya ini nih. Tadi di bagian pembahasan dikatakan di sana pas membahas data yang kita dapat itu kita bandingkan juga sama data dari penelitian lain. Oh, itu berarti pembandingan dengan data dari penelitian lain itu bukan cuma di pendahuluan ya, termasuk di pembahasan juga kita bandingkan ya. Betul sekali. Jadi membahas itu kita harus membandingkan, compare dengan orang. Justru kebaharuan akan muncul dari situ, Bu Elia. Kadang-kadang kita fokus punya kita, justru punya kita tuh apa hasilnya? Misalnya hasil orang negatif, kok punya kita malah positif. Nah, itu yang kita temukan. Dari 10 artikel yang kita temukan, sebenarnya menggunakan ini tuh justru berbalik negatif atau tidak punya impact gitu, tidak punya peningkatan. Tapi kok di kelas kita ada peningkatan gitu. Nah, kita cari landasan teorinya nanti yang mendukung punya kita. Jangan takut ketika kita berbeda dengan orang atau punya kita justru tidak berdampak. Nggak apa-apa, nggak ada peningkatan. Istilah ada 3 kali PTK tuh nggak punya peningkatan ya, karena kelas kita punya karakteristik. Berarti itu nggak bisa berarti kalau kita kan dulu tuh nggak punya pengaruh kelas kita, nanti kita gagal. Nggak ada penelitian yang gagal gitu, karena kita berangkat dari masalah kita, dan masalah di kelas kita tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Hanya saja untuk landasan teorinya sebagai prediktif gitu, sebagai ulasan ya perlu kita bandingkan. Gitu. Iya Bu Elia, justru kita salah image selama ini kalau di bagian pembahasan kita tidak menyandingkan dengan yang lainnya. Iya, sangat saya paham itu. Kalau bahas ya udah bahas data kita aja gitu kan. Akhirnya itu peneliti mencoba untuk bagus-bagusin datanya supaya apa yang dia lakuin itu kelihatan bagus gitu loh. Itu yang keliru. Barangkali justru kita dampak negatifnya dari punya kita itu kebaharuan kita yang orang lain nggak pernah dapat, kita bisa dapat, atau sebaliknya gitu. Jadi sebentar, kita Bu Dina. Ya. Iya Pak. Ya silakan Pak Reddy. Di pembahasan itu dibandingkan dengan penelitian lainnya itu apa kita sebutkan sebelumnya di latar belakang itu Bu Dina? Bukan membandingkan Pak, menyandingkan. Jadi kalau misalnya gini, Bapak mau meningkatkan penjualan ya, misalkan mau meningkatkan penjualan, katakan demikian. Kita pakai cara atau solusi-solusi sampai jatuh tuh HP-nya Pak Reddy. Solusi-solusi A, solusi B, solusi C gitu ya. Nah, orang-orang pakai solusi A itu meningkat tuh penjualan. Tapi kalau saya nggak bisa cuma pakai solusi A, saya mesti solusi A ditambah solusi E. Gitu. Jadi kita itu bukan membandingkan Pak, tapi riset kita itu di-compare dengan punya orang. Kalau kita nggak cukup cuma A, tapi punya kita disandingkan bahwa A pakai metode A ditambah dengan yang D misalnya, atau ditambah dengan F misalnya gitu.
Kalau orang lain cuman yang A saja sudah berhasil tuh. Sementara kalau kita nggak cukup cuman A. Gitu. Kenapa? Karena faktor ini. Kalau kita sandingkan dengan F, itu menutupi faktor lainnya. Gitu, Pak. Iya, Saya Bu makasih Dokter, banyak Bu lagi Dina. nyimak. Sip. Nih, lagi sambil ngisi solar nih Bu. Oke. Oke. Ya, Bu Elia, Artinya Bu Mudrik ada yang mau Dina, tanya nggak, Bu artinya. Mudrik? Oh iya, Bu Mudrik silakan. Oke, terima kasih waktunya. Eh, Ya Allah, ini benar Bu Mudrik Bismillahirrahmanirrahim. ini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Kenapa Pak Redi? Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, Dokter, fokus ya waktu kita mau melihat permasalahan. Boleh tidak kalau misalnya kita itu satu siklus itu, satu PTK itu untuk satu KD saja, tetapi ngambil masalahnya dari KD sebelumnya, Bu Dina. Contohnya, dari masalahnya dari KD sebelumnya, terkait dengan kognitif ya, Bu? Ya, misalnya ini kognitif dulu nih kan, itu. Kalau afektif kan mungkin banyak yang aktif, tapi kadang siswa saya itu aktifnya belum mengarah gitu kan, jadi Oke, belum boleh Bu, kan sangat itu. boleh. Sangat boleh Bu. Boleh Sangat gitu ya. Jadi sangat latar belakangnya kan saya ambil mungkin kognitif yang dari materi sebelumnya atau KD sebelumnya. Jadi apakah PTK ini satu KD saja atau bagaimana Bu Dina? Saya ini kurang jelas. Kemarin itu ya tadi Bu Elia ngomong kalau kita butuh aja kita buat, kemarin kebut semalam buat PTK 2. Ya, tapi kan udah kayak RPP, udah segala macam udah siap. Saya pakai PBL kemarin karena mau mengajukan ke 4A. Itu kan harus PTK. Jadi buat dua seminggu itu selesai Bu Dina. Jadi jadi agak ini gitu kan. nama. Bu Elia, ternyata seminggu aja dapat 2, Bu. Kenapa? Seminggu dapat PTK, Bu. Dapat 2, Bu, dapat 2. Oke, Bu. Power Kita of ngambil RPP kepepet. dari yang udah kita pakai waktu kemarin tuh ngambil PBL di sistem sirkulasi yang kemarin yang di semester 1. Jadi saya pakai PBL. Kita kan banyak kontekstual ya kalau biologi SMA itu, jadi saya lebih mudah lah itu. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kan udah mudah pakai gadget, pakai banyak sumber belajar yang online gitu kan, jadi lebih mudah lah. Mungkin saya suruh pakai HP, saya hanya memberikan masalah tertentu, mereka mampu menyelesaikan gitu. Apakah bisa tadi saya ambil yang nilainya itu dari nilai KD sebelumnya itu loh Bu Dina. Oke, Bu Mudrik fokusnya pada aktivitas siswanya yang berdampak pada peningkatan hasil belajar atau mau meningkatkan hasil belajar saja? Meningkatkan hasil belajar dulu, kemarin itu masih meningkatkan hasil belajar dulu gitu. Boleh saja Bu, kalau misalnya ntar dulu pindah KD pada topik yang berbeda, pada topik yang berbeda menggunakan PBL itu masih representatif tidak? Karena PBL itu diterapkan pada topik-topik yang terbuka. Artinya kalau misalkan PBL pada sistem sirkulasi untuk mencapai misalnya menganalisis agak berat ya, karena nanti ketercapaiannya berat. Mungkin juga perlu ditinjau. Sebenarnya nggak masalah sih lintas KD. Ya sebenarnya untuk ber-PTK untuk meningkatkan hasil belajar itu nggak masalah. Tapi untuk memilih modelnya itu yang pointingnya itu sih kalau saya. Karena biasanya PBL itu kan kontekstual, berbasis masalah. Nah, konteks-konteks atau topik-topik yang berbasis masalah itu biasanya ke lingkungan, gitu kan? Karena pertanyaannya kan akan terbuka, masalah yang disajikan itu kan global ya, terlalu bisa diangkat dari permasalahan yang bisa kita lihat. Nah, capaiannya kalau sistem apa tadi Bu? Sirkulasi, Bu. Nah, kalau sistem sirkulasi pakai berbasis masalah. Saya angkat kemarin itu kan di KD itu ada gangguan Bu. Ada gangguan gitu kan, tentang gangguan fungsi yang terjadi pada organ-organ yang mendukung sistem sirkulasi.
gitu. Gangguan ya, Oke, terima kasih Bu gangguan Dina. ya. Ya, Nah, ya, tapi tidak pada misalnya pemahaman gitu-gitu dia ya, enggak. jauh. Heeh. Oke. Ya nggak apa-apa Bu, Oke. selama bisa disesuaikan itu is oke. Lintas Heeh. AD pun karena kita meneruskan dan harapannya di Iya, kecamatan heeh. definitif ya bisa gitu. Heeh. Oke, terima kasih Bu Dina. Bu Mudrik sudah menuangkan dalam artikel belum? Belum, baru kemarin PTK-nya aja udah nggak tahu lah gitu kan, entah berantakan, entah benar, entah enggak, yang penting ngajukan dulu gitu. Oke, nanti kita coba diajukan ya. Nah, mungkin teman-teman ini dulu ya, biar biar apa terbiasa membuka artikel. Pak Rangga dan teman-teman, mungkin kita semua bisa melihat di sini untuk yang melihat artikel-artikel yang representatif untuk bisa kita baca. Jadi di sini kita buka Sinta. Sinta apa sih nih judulnya? Nggak kelihatan di ininya. Sebentar. sintakemdikbud.go.id ya. Nanti di sini kita klik bagian jurnal, source-nya itu macam-macam tuh ya. Akan lebih bagus kalau Bapak Ibu punya nanti kalau sudah beberapa artikel Bapak Ibu bisa mengajukan Sinta ya. Nanti punya ini kelihatan nggak kalau saya ganti ini bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak kalau saya ganti ini? Ganti apa namanya Bu? Ya, Kelihatan. Oke. Nah, ini namanya profil Sinta yang bisa ini profil apa namanya Google Scholar yang bisa kita buat kalau Bapak Ibu nanti sudah menghasilkan karya publikasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah punya karya publikasi akan diakomodir oleh Google Scholar. Ya, ini terekam semua rekam jejak kita melakukan publikasi dari tahun berapa sampai tahun 2003. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada 1 atau 2 artikel biasanya nanti akan ada. Nah, caranya Bapak Ibu tuh mulai baca-baca dulu artikel. Jadi artinya kita bisa membuka artikel ini dari sini. Misalnya gini, dari source kita klik jurnal. Nah, jurnal. Nah, Bapak Ibu misalnya pilih jurnal yang tentang pendidikan biologi ya. Misal ini kalau Pak Rangga pendidikan dasar, sekolah dasar ya klik aja pendidikan sekolah dasar gitu ya. Nah, ini pendidikan biologi kita sortir. Mau Sinta berapa juga boleh, mau semua juga boleh ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal klik saja mau Sinta berapa, misalkan Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 gitu, macam-macam lah ya. Kita contohkan aja lah Sinta 3 misalnya. Sorry, pendidikan biologi. Nah, pendidikan biologi ada banyak macamnya tadi karena kita klik Sinta 3, maka dia terselektif yang Sinta 3. Sinta 1 adalah yang paling baik untuk jurnal di Indonesia. Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, dan tidak terakreditasi. Jadi ada juga jurnal yang tidak terakreditasi. Makin rendah Sintanya, artinya makin Sinta 1, maka makin bagus. Gitu ya. Jadi artinya jurnal itu sudah sangat selektif menerima artikel-artikel. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tren-trennya di sini. Baik jurnal yang misalnya penelitian tindakan kelas juga tinggal jurnal PTK. Ada nggak ya? Saya juga belum searching sih. Nah, jurnal PTK dan pendidikan juga ada. Dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat lah di sini ya. Yang penting source-nya cari jurnal. Misalkan kita klik ini saja dulu. Nah, jurnal PTK ini punya UIN Antasari Banjarmasin. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tren judulnya. Misalnya mereka seperti ini. Kita buka contoh salah satu ya. Misalnya meningkatkan hasil peserta didik dengan menggunakan model inquiry terbimbing pada materi klasifikasi makhluk hidup. Kita coba buka. Ngeblank dong. Oh, loading. Nah, kita bisa buka di situ secara langsung. Kebetulan jurnal yang saya kelola, jurnal bioterdidik. Nah, nanti Bapak Ibu, harapan saya sih tadi bisa terbuka, belum bisa terbuka ya. Harusnya diklik sih bisa terbuka. Nah, ini kayaknya bisa nih. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini, kalau mau lihat
jurnal itu ada di mana, lihat apa judul-judulnya, lihat di arsip. Jadi dia punya arsip tuh, di jurnal tuh ada arsip. Oh. Oke. Lihat sini aja lah ya kita. Lihat, diklik di arsip Bapak dan Ibu misalnya ya. Contohnya di saya aja. Jadi jurnal itu ada home, klik-klik aja, ada identitas jurnal. Bapak Ibu baca dulu skopnya. Oh, dia menerima tentang PTK tidak, atau dia terbatas hanya eksperimental dan lain sebagainya. Jadi kita buka skopnya di apa. Kemudian selain home itu ada identitas tentang jurnal, pemilik jurnal, kemudian editornya, aturan-aturan jurnal, termasuk APC-nya. APC itu pembayar jurnal. Ya, jurnal itu bayarannya berapa, artikel processing cost. Jadi pembiayaan jurnal itu berapa. Macam-macam lah, tiap jurnal punya ini sendiri berbeda. Makin Sinta 1 ya makin mahal. Biasanya kalau Sinta 1 tuh range-nya 2 jutaan gitu ya. Ini saya terbuka. Makin rendah Sintanya akan makin murah gitu ya. Memang semua Sinta sekarang berbayar. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan saya ajarkan bagaimana mensubmit jurnal. Jadi mengirimkan naskah kita ke dalam jurnal. Bapak Ibu mulai baca-baca dulu di arsip. Arsip itu akan ada banyak, tapi tren yang paling terkini itu apa nanti ya. Klik saja di bagian arsip, pilih salah satunya. Klik lagi table of content. Nah, di sini akan macam-macam judulnya ada. Ya, misalnya hubungan self-awareness dan motivasi belajar, misalnya. Klik aja. Nah, Bapak Ibu mulai membaca atau melihat, kan kalau nggak ada klik PDF-nya ya. Diklik-klik aja PDF-nya. Ingat tadi di arsip. Nah, misalnya begini. Oh, bentuk jurnal itu seperti ini gitu ya. Ada judul, kemudian ada bagian abstrak, oh ada pendahuluan gitu kan. Kemudian ada metode. Metode itu nggak ada tujuan. Kalau di skripsi kan ada tuh ya tujuan rumusan masalah. Nah, itu terinclude semua di dalam latar belakang atau pendahuluan. Nah, kemudian Bu Dina, ada maaf ini belum berganti ya, slide-nya masih di arsip nih. Ya. Ini kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, misalnya kita klik kan tadi PDF-nya. Nah, kemudian keluar. Begitu keluar tuh kita bisa ngelihat gitu ya. Oh, ternyata artikel itu gini. Jangan bingung, nanti kita download template-nya dulu. Artinya kita mengetik artikel kita pada template pada jurnal yang sudah disediakan. Nanti akan saya ajari. Nah, jadi kayak gini ya, ini bagian pendahuluannya. Kemudian ada metodenya, gimana ya metodenya gitu ya. Kita bisa menyesuaikan hasil pembahasan. Ada yang jurnal dipisah hasil dulu baru pembahasan, ada yang hasil dan pembahasan. Macam-macam ya. Nah, kemudian ternyata dia menyajikannya seperti ini. Oh, ternyata sajiannya seperti ini, menarik gitu. Karena menarik itulah bisa diterima gitu. Oh, ternyata ada simpulan. Rujukannya seperti ini seragam ya, Bu ya? Berarti ya. Kalau template seragam, Pak. Nanti saya ini kalau saya tar dulu ya. Saya pindah sini. Ini kelihatan nggak saya pindah jurnal? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, biasanya Bapak dan Ibu klik ya di home tadi itu. Lihat ada template, cari aja template jurnal itu, download template-nya. Ya, download template-nya. Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ada template-nya dan Bapak Ibu bisa langsung ngetik di atas template ini. Oke. Nah, ini jadi judulnya diketik di sini, namanya, kemudian abstraknya, background-nya atau latar belakangnya, metodenya. Metode itu ada sub-subnya, jangan dihilangin, jangan di-delete. Desain risetnya, misalkan PTK, populasi sampelnya, instrumennya itu tidak boleh tidak boleh mengganti ini, ya. Aduh, kok ini masih PDF ya? Ntar saya pengelola mesti diganti nih. Ya, biasanya dia langsung Word dokumen, jadi kita ngetik di atas itu. Oke, kemudian dipisah biasanya antara hasil dengan diskusi. Nah, dipisah, kemudian kesimpulan. Gratitude ini acknowledgement, biasanya ucapan terima kasih, misalkan berterima kasih kepada sekolah,
berterima kasih kepada siapa, misalkan funding, ada pembiayaan dari sekolah gitu ya untuk artikel, misalnya pembiayaan APC artikel 500.000 dibayar oleh sekolah gitu. Nah, itu kita ucapkan terima kasih karena itu salah satu attitude atau etika. Biasanya funding dana itu dituliskan terima kasih gitu ya. Gitu. Atau terlibat di MGMP. Kalian ada nggak reimburse ketika submit artikel nanti dibayarkan reimburse pembayaran artikelnya? Mana ada? Mana ada ya? Mana ada ya? Mana ada ya? Enggak sih, ngetes aja mancing, Pak. Kalau ada gitu kan. Ini yang saya harapkan sudah jawaban ini. Ya, atau ucapan terima kasih lainnya. Tapi yang representatif dengan penulisan artikel ya, jangan ucapan terima kasih kepada Ananda, saya, jangan gitulah. Pokoknya yang representatif terhadap konten artikelnya. Jadi pembuatan artikel kita. Bahkan kalau kita ada guru gitu ya, atau ada siapalah pembimbing itu bisa kita tuliskan di sini. Nah, Bapak Ibu yang paling urgent sebenarnya ini loh, penulis. Jarang sekali ada penulis tunggal, ya, kecuali sudah expert. Makin banyak sebenarnya makin bagus. Misalnya Pak Rangga, Elia, Gina, Pak Alba gitu. Jadi tahu nih, ini combine, dia akan dibimbing dengan si ini. Seorang penulis ya atau yang sudah biasa nge-review artikel tuh akan tahu nih sebenarnya walaupun artikel itu nama autor pertamanya atau penulis pertama ini Rangga, tapi dia lihat nih siapa yang ngebimbingnya gitu. Nah, keniscayaan kepercayaan itulah yang kita pakai. Dulu waktu saya nulis juga saya minjem promotor gitu ya. Kenapa? Karena orang siapa lah Dina Maulina nggak akan percaya nih. Nah, oleh sebab itu kita menggandeng orang-orang yang benar-benar kita percaya agar si jurnal tuh tahu betul bahwa dia benar-benar di-guiding oleh orang ini gitu. Biasanya gitu. Ya, Bu, Nanya Bu Dina. Lumayan Pak. Untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi, ya. Itu kalau Bapak pengen yang kecuali Bapak misalkan Bu mengupayakan ke jurnal bioterdidik karena pengurusnya saya, tetap ada regulasi seperti itu. Gitu. Jadi apalagi baru pemula, Pak. Aduh, kalau pemula itu susah dipercaya beneran gitu. Ini orang beneran abal-abal atau siapa dan pembimbingnya siapa gitu. Berarti boleh dong misalnya gandeng Bu Dina. Bisa, Bu. Pasti akan saya benahi dulu. Sangat bisa. Sangat bisa. Dan nanti teman-teman yang lain juga kalau representatif akan saya coba gandengkan dengan ini. Makin banyak afiliasi. Ya, afiliasi itu tempat kita bernaung dalam kerjaan ya, misalnya Pak Rangga di SD negeri berapa, Bu Lia di mana gitu ya, Bu Mudrik di mana, Bu Dina di mana, itu makin dipercaya lah. Artinya, benar-benar nih orang ini punya penanggung jawab atas artikelnya itu si A, si B, dan si C gitu. Kan khawatir juga ya jangan-jangan dia nggak melakukan riset kan gitu pertanyaan orang. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan, saya balik lagi ke sini. Nah, next trip. Dina, mohon maaf, boleh tanya dikit nggak? Ya, boleh, kalau banyak. Misalnya tadi kan, kalau nulis sendiri katanya nggak mungkin gitu kan. Kalau kayak guru-guru yang di sekolah, PTK, kan mereka ngerjain sendiri tuh. Artinya kan mereka harus cari partnernya. Sebaiknya itu kalau misalnya dia pengawas sekolah, apa boleh? Boleh ya, boleh pengawas sekolah. Karena menulis PTK, laporan PTK dengan menulis artikel PTK itu beda ya, Bu? Kan Ibu kan baru sebatas laporan PTK, toh? Iya. Ya, itu penulis tunggal is okay. Tapi kalau artikel sudah dibunyikan di dalam artikel, itu kan kita harus menggait yang memang sudah punya pengalaman menulis artikel gitu. Artinya orang-orang yang kita ajak itu tidak harus ikut dalam proses kita pelaksanaan ya, hanya pada saat penyusunan artikel aja ya Bu ya, kita gait namanya gitu. Betul. Gitu. Karena mengkonvert data laporan PTK menjadi sebuah artikel itu kan beda Bu. Nah, kalau PTK yang Bapak Ibu lakukan hanya sebatas laporan, ya itu masih mirip-mirip kayak skripsi lah mungkin ya gitu ya. Jadi laporan studi gitu. Ya, betul. Gitu, laporan studi. Beda dengan berapa orang maksimal dalam satu jurnal itu Bu, rombongannya gitu. Saya Elia Soeharti bla 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 ke bawahnya itu berapa orang maksimalnya? Nggak terbatas sih Bu, tapi minimal 2 lah, 2 atau 3. Nggak terbatas, mau satu gambreng juga, satu kereta, boleh-boleh aja.
Tapi representatif nggak dengan punya kita gitu. Saya tuh mikirnya gini, kalau misalnya SMA ya SMA, Bu Muda, Bu Elia SMA itu yang nggak ada tuh. gitu yang kira-kira representatif bisa kita lakukan. Mungkin gitu Bu Elia. Nah, itu ya. Nah, next trip Parangga, kita perlu belajar bagaimana mensubmit artikel gitu. Sama belajar menyusun. Bu Mudrik itu udah punya modal laporan PTK ya? Yang udah punya modal, ya, udah ada. Yang sudah punya modal laporan PTK, mungkin nanti bisa kita buat grup, bisa saya carikan artikel di jurnal mana, dan kita convert ke template artikelnya. Oke, siap. Ya, gitu. Bu Elia sudah ada laporan PTK belum, Bu? Sudah ada dulu, Bu. Cuman saya nggak pede untuk nampilinnya karena itu dibuat dadakan. Enggak, pertama, dulunya itu tahun berapa dulunya itu? Laporan dana bos 3 bisa tahun nggak? yang lalu. Bisa Pak, ada laporan dana bos. Kayaknya kalau Pak Rangga sama Bu Arin laporan dana bos ini kayaknya. Bapak Ibu guru yang lain ini sambil ngobrol-ngobrol santai boleh mengajukan pertanyaan juga. Ini saya moderator udah nanya terus dari tadi. Ya Pak Dani, gimana Pak Dani? Ada masalah nggak atau mau dikembangkan? Karena lagi hot news ya buat guru-guru agar bisa dibuat artikel tuh banyak sekali. Tapi kalau nggak ada usaha ya mau gimana ya? Kalau Pak Dani nggak punya masalah itu, Bu. Iya, kayaknya memang dia kayak ini Pak, yang mengatasi masalah tanpa masalah terus ya Pak. Emang nggak boleh kayak penggadaian lah. Mengatasi masalah dengan masalah. Enggak, pertanyaanku gampang aja ini. Apa Pak? Ayo. Tunggu kan ya. Mudrik apa kabar? Pak Jo, halo. Pak Jo. Bu Dina. Iya. Jadi Teman satu kantor itu, Mbak, sama saya Bu Dina. Dan kalau Mas tanya kabar Mudrik, tanya aku aja, soal amat lu, Mas. Halo, Satu Dik. kantor Halo, tiap Bu. hari ketemu. bukan guru-guru yang di ujung ini, jangankan buat jurnal ya. Buat PTK aja udah berat. Semua masalah soalnya. Satu-satu diurai. Iya. Terus gimana? Mau Saya tuh ngerti Bu, maksudnya Pak Dani itu. Saya juga di ujung Pak Dani. Kita sama-sama di ujung Pak. Iya. Ini ujungnya dilihat dari mana, Bu Elia? itu Bu Mudrik kurang ujung mana Bahuga tuh? Dapat 2 seminggu loh. Artinya loh. Itu Bu Dina, suhunya satu sambil hijau. ngobrol nih. Sambil ngobrol ya Bu Dina ya. Ini jujur ya, kita nanti boleh diedit nggak sih Pak Rangga? Takut saya ngomongnya. Gini ya Bu. Stop Kan dulu Google report. makin maju. Jangan biarin aja. Google makin maju. Artikel banyak. Bahkan bisa di-download dalam bentuk yang benar-benar sudah laporan PTK itu belum jadi artikel. Misal nih, saya kepepet. Saya download yang ada Bu. Saya ubah bla 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 bla. Kena nggak nanti kalau masuk di artikel kayak cinta gitu, kena nggak? Aduh, itu modal dasar peneliti itu kejujuran Bu Elia. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti saya masukin cek plagiasi dulu ya. Ada Turnitin kan. Saya masuk Turnitin dulu lah. Udah nggak berlaku lagi yang kayak gitu. Jangan, itu kejahatan itu. Nggak usah kita Turnitinya 70% sampai 80%. Bu Elia, pakai cat Cuman kata GPT. pengantar aja yang enggak. Iya, itu jelek banget kayak gitu. Jangan ya. Nanti kalau ada yang mau cek Turnitin, boleh, saya punya akun Turnitin. Ya itu jangan bahaya lah. Nggak usah. Bu, di unmute dulu Bu Din. Tanya Bu. Bu Dina masih mute. Suaranya. Oh iya. Jangan ya Bu Elia ya, nggak usah ya yang kayak gitu ya. Artinya gini, waktu dulu saya pertama kali berlatih menulis artikel itu,
Aduh, pedih banget tuh yang yang ngajarin saya. Dulu saya diajarin sama Prof. Aziz. Prof. Aziz itu salah satu profesor dari Jepang. Ya, dia orang Indonesia tapi mengajar di Jepang, di IT. Itu ngajarin saya tuh benar-benar saya dikuliti satu persatu yang dia bilang saya nggak bisa bikin bahasa. Nggak bisa, SPOK-nya nggak ada. Jangankan konten, SPOK aja salah gitu ya. Itu pedih banget. Tapi dari dia saya bisa belajar gitu. Dan mulai itu dari nol, dari template nol. Nggak boleh dari kita yang copy-copy. Bahkan dari riset kita sebelumnya, kemudian kita mau menulis lagi tuh kok copy dari riset sebelumnya. Nggak. Makanya buat saya tuh pantang melihat hasil karya artikel yang sudah publikasi, kemudian mau menulis lagi dengan yang sama. Itu akan, apa ya, susah, susah. Nah, apalagi dosen itu atau seperti kami, itu dituntut, memang tugas kita itu kalau dosen 3 tridharma, mengajar, meneliti, mengabdi. Nah, mau nggak mau kita harus buat artikel hasil dari riset kita meneliti. Nah, penelitian kita dimulai dari kelas sampai besar, sampai akhirnya kita di masyarakat. Nah, gitu Bu El. Iya, makasih Bu. Ya kadang-kadang ya itu kayak mana ya Bu ya? Karena ada fasilitasnya, ada kesempatannya, terkadang muncul gitu. Baik, Bapak Ibu, tadi paparan materi dari Bu Dina sudah sampai ke tentang tata cara penulisan artikel secara singkat dan juga paparan tentang tentang PTK. Baiklah, Bu Dina, apakah masih ada materi yang akan disampaikan? Saya kira cukup Bu sampai menulis dulu. Nanti kita, yang jelas Bapak Ibu saya sudah tahu begitu nanti memilih jurnalnya, cari template-nya. Ya, lihat dulu di arsip, kira-kira artikel-artikel yang representatif mana. Nah, cari di Sinta Kemdikbud. Kenapa? Kalau di luar itu kan abal-abal, tidak tersertifikat, tidak terakreditasi. Artinya kita juga jangan mencontoh dari hal yang tidak sahih ya. Acuan kita ya Kemdikbud saja. Cari di situ, kalau ada kesulitan, saya pasti bantu Bapak dan Ibu. Kayak Bu Mudrik, Bu, modalnya ini. Bantu saya artikel yang mana, template-nya yang mana. Biasanya gitu, nanti saya akan coba arahkan. Karena mahasiswa juga, mahasiswa S1 sekarang, walaupun tidak wajib, tapi kalau dia mau, saya bantu arahkan. Nah, coba kamu masuk ke sini nih. Saya itu bukan nggak mau menolong sepenuhnya, karena apa? Karena kamu nanti mandiri teman-teman bisa mandiri tanpa nanti saya yang mengguiding bisa sendiri. Nanti kecanduan sendiri menulis. Karena kalau udah ketemu triknya itu akan jadi lebih mudah. Sampai baik, bisa. Ya. Makasih ya Bu Dina ya bincang-bincang santai paparan materinya. Ini mohon maaf tadi harusnya kita acaranya berunut ya, tapi tadi kita potong-memotong, mohon maaf. Baik teman-teman, tadi itu paparan materi singkat dari Bu Dina. Alhamdulillah beliau mau berbagi sama kita. Sebenarnya nih manas-manasin dulu ya Bu ya, ceritain manas-manasin dulu. Manas-manasin dulu supaya nih kalau misalnya nanti kita semua minimal nih kalau bikin status WA lah gitu ya, kita mungkin ada banyak yang komen, kita akan bergerak lebih banyak lagi dari yang sekarang. Ini sekarang kita baru stop di biologi 2003, mungkin nanti selanjutnya bisa lebih. Baik, Bapak Ibu semua, tadi sudah ada paparan materi. Di tengah-tengah paparan materi kita sudah lakukan sesi tanya jawab. Kalau masih ada pertanyaan tentang materi yang tadi disampaikan oleh Bu Dina tadi, kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin yang lain, Pak Joni, Bu Ari yang belum buka kamera nih, Bu Miftah, Bu Tio, Bu Sukma, kemudian Bu Susan, Bu Erminita lagi ini ya, lagi ada acara. Oh iya, silakan Pak Rangga raise hand. Bu Dina mau nanya sih ya. Kemarin itu sempat saya pikir bukan artikel PTK ilmiah yang tersubmit ke jurnal. Nah, otak saya itu masih kebayang ke artikel-artikel bebas jurnalistik yang biasa kita baca gitu. Nah, misalnya kayak kita artikel opini mungkin ya gitu. Nah, kalau yang seperti itu gimana Bu Dina? Apakah misalnya perlu guideline tertentu atau aturan tertentu atau gimana nih Bu Dina? Kalau yang artikel bebas yang bukan PTK nggak perlu tersubmit ke jurnal misalnya. Laporan ya berarti ya Pak, kayak Bu Mudrik ya. Bu Mudrik bisa tampilin nggak contohnya? Laporan atau seperti apa?
Enggak, misalnya opini atau ulasan atau apa ya, artikel ringan yang artikel biasa lah gitu. Artikel biasa, tulisan-tulisan guru yang misalnya disubmit di koran atau di mana. Mungkin kayak itu best gimana? practice ya Pak Rangga. Ya, gimana tulisannya? Best practice adalah Bu Dina yang pengalaman kita mengajar yang paling bagus gitu. Oh, Kan itu bisa namanya ditulis di best practice. Beda itu lagi ya. itu beda lagi Pak Rangga. Itu namanya literatur review, litref. Jadi kita berdasarkan atau yang dimaksud Pak Rangga itu adalah bukan hasil melakukan PTK ya Pak, tapi Iya. kegiatan. Iya, itu mah. Nah, yang Tulisan inilah Bu Dina, populer, pengalaman kita saat mengajar. Oh, di sini begini. Jadi hanya pengamatan kita gitu ya Pak Rangga ya. Pak Rangga itu beda lagi nanti skopnya, bukan melakukan riset PTK. Kalau yang Bapak Ibu maksud untuk kebutuhan naik pangkat ini apa? Apakah seperti kata Pak Rangga atau kayak Bu Mudrik? PTK Bu, kemarin yang kalau kebutuhan naik pangkat ya PTK. Cuman kalau ke 4D itu penulisan jurnal itu. Kalau saya masih lama kayaknya. Kemarin kan PTK dibutuhkan 2 yang diseminarkan gitu kan. Kemudian kalau untuk nggak tahu sih ini belum diterima, yang diterima punya Pak Tumijo tuh. Kemarin udah oke. Saya baru pengajuan Bu Dina. Enggak, sebenarnya kalau untuk naik pangkat ini berbagi ya. Mohon maaf kawan-kawan, saya baru gabung ini. Aldo, Abah, gimana kabarnya? Kayaknya serius benar, belakangnya udah PPDB tuh. Sehat. Mumet. Gini aja sih sebenarnya Bu Dina. Jadi kalau untuk naik pangkat memang di dinas itu tidak terlalu selektif. Kemarin tuh nilainya kan 2 ya sebenarnya kalau yang PTK nilainya 4. Jadi kita perlu nilai untuk 8, jadi kita minimal 2 PTK. Kalau punya saya jujur aja, saya cuma ngedit datanya orang lah, pokoknya itu intinya. Jadi datanya orang, diedit, ganti nama. Apa sih, Dan? Loh, gue kan jujur, katanya jujur. Kejahatan itu, Pak. Tapi kan RPP-nya punya sendiri. Pak Tumijo itu bukan ngedit. Bukan ngedit kan, Jo? Bukan ngedit kan, Jo? ATM, Pak. Pakai upah apa tuh Kang ngedit, Jo? beneran ngedit apa pakai upah, Jo? Pakai upah kayaknya, Jo. Bohong aja deh. Kayaknya yang pakai upah deh, Jo. Ya Allah, serius. Gue demi Allah nih, gue nggak bayar sama sekali. Gue nggak pakai jalan tol. Gue lurus, gue nggak pakai jalan tol. Tak patut. Karena gini teman-teman. Saya jujur, saya cerita juga, saya ngomong juga ya. Saya waktu naik ketiga gue dulu. Tunggu baru nyampe, sabar. Bapak Ibu, turun Bapak dari Ibu, mobil, mohon saya maaf. duai kanan Mohon hari maaf. ini. Mohon maaf, saya potong sebentar, boleh? Boleh. Saya potong sebentar, boleh? Ini Moderator kayaknya kalau pemegang di-record- kendali. Kalau di record kayaknya Bapak Ibu mohon maaf, paparan materi tadi sudah selesai ya. Tanya jawabnya mungkin Oke, saya rasa jangan di bisa record sambung mungkin ya. via chat ya Bapak Ibu ya. Bu Dina, terima kasih banyak atas paparan materi. Ini masih panjang, waktunya masih panjang, tapi saya mohon banget Bapak Ibu yang belum bersuara, tolong dong bersuara. Bu Erni Yunita, tolong dong say hello aja atau assalamualaikum gitu. Halo, saya hello dari tadi aku di jalan. Hai, Bu Melia, apa kabar? Makanya dimatiin terus pergi lagi. Baru Iya, pulang. yang penting ada suaranya. Bu Tadi Sanu, aku Bu Susan, Halo. ada suara. Oke, Ibu Arlismawati bersuara, tolong. Ayo kita foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama dulu. Anaknya diam. Bersuara dong. diam. Ya, bersuara dong Bu Arinya mana? Oke, sambil ngasuh ya. Hello, oke. Iya, Melisa Bu man. Miftah, ini Bu Miftah ini jauh ya kalau nggak salah. Bu Miftah, apa kabar Bu? Tunggu kalau mau foto gua udah ini dulu.
Saya aktifin dulu. Ayo buka kamera semua. Tuh. Oke. Semuanya Bapak Ibu, yang perlu diketahui ya, saya juga sebenarnya senang nih teman-teman ada yang mau kayak gini. Yang perlu diketahui ini baru tahap awal banget, anggap-anggap ya, ini nih pemanasan kita pendidikan biologi 2003. Dulu kita kan ingat nggak sih punya yang namanya BioClub, kita yang ngelola lab, kita yang punya teman-teman yang megang mata kuliah tertentu terus ngajarin kita di depan. Mungkin ini keberlanjutan dari yang dulu ya. Semoga ini awal nih, udah banyak permasalahan yang muncul. Semoga nanti selanjutnya banyak yang bakal mau sharing-sharing ilmunya di sini. Ini awalnya banget. Ini teman-teman, ya ini udah buka kamera semua. Alhamdulillah. Walaupun cuma tatap maya, berasa ketemu langsung. Kalau foto buka kamera. Halo, assalamualaikum semuanya. Bu Fitriana nih. Bu Fitriana masuk. Pak Jo, mana kok Pak Jo hilang? Dan ini kok hilang? Ya Allah, Bu Fitriana. Ya. Pak sore sambil sambil. Ya, saran ya, kita punya simbol gitu, apa B ke apa kalau kami Opus Selatan punya simbol begini. Nanti ini Opus Selatan. Nanti Bio bikin simbol ya. Bu Miftah. Tenang, masalah simbol Pak Rangga jagonya, Bu. Oke, kita foto lagi ya. Kita foto lagi ya sebelum sesi penutupan ya. Habis ini kita bisa tanya jawab. Oke, pasang muka yang paling keren. Simbolnya apa? Foto simbolnya apa? 1, 2, 3. Oh, Sarangeo. Oke, boleh. Doa ngajarin. Nggak kelihatan Sarangeo juga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini bukan terima kasih atas waktunya. Baiklah, demikianlah tadi paparan materi tentang penelitian tindakan kelas dari Ibu Dr. Dina Maulina MPD. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, minimal nih untuk guru-guru membangunkan lagi rasa ingin tahunya, ingin meningkatkan pengetahuannya lagi gitu ya. Dan semoga nanti kegiatan ini bertahap ke depannya dan kita bisa muncul ke permukaan, memberi manfaat lebih banyak bagi yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Marilah bersama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.